ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azzu jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahibil awqati wa duha wa rabbil masyariq wal maghribi wa ummil qura wa khaliqil ardi was samawatil ula, falahu ma fihima wa ma bainahuma wa mahtatasara, wa ja'il bahaimi wal an'ami fawaqtal adzaliman iyyaha dhuha, wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah alladzi 'alal 'arsyil 'azim, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu bil ayati liulin nuha, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wal mustami'i lima yuha, wa ala alihi wa ashabihi alladzina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya, amma ba'd. Faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, bitaqwallahi fil laili idza sada wa fin nahari idza tajalla, wa'lamu anna yaumakum hadza yaumul hajj wa idul adha, fataqarrabu ila rabbikum bimazidit ta'ati wal qurbati wat taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada finnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha di Masjid Diponegoro yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankanlah saya selalu khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mengingatkan diri khatib sendiri, juga para hadirin rahimakumullah,
kaum muslimin dan muslimat, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi segala larangan dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita semua sejak pagi, saya yakin kita semua sejak sebelum subuh mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk memperingati Idul Adha, untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu menjalankan sholat Idul Adha di kesempatan ini. Kita semua tahu bahwa hari kemarin para saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Hari ini kita di sini di masjid ini melaksanakan salat Idul Adha, yang pasti ketika kita Idul Adha kita selalu teringat dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Kita selalu ingat kepada perintah ibadah yang sangat tua, yaitu Idul Adha atau perintah menjalankan kurban. Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan pada saat bulan Dzul Hijjah kita diminta untuk selalu mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak sekali di lingkungan kita selalu mengumandangkan takbir sebagai mengungkapkan bahwa Allah betul-betul maha besar. Allah penguasa alam semesta, Allah penguasa alam ghaib, dan yang nyata Allah adalah Tuhan kita semua. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban. Dalam melakukan penyembelihan binatang ternak atau hewan ternak yang terbaik yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, sejarah kurban itu jauh sebelum perintah sholat 5 waktu. Saya yakin para hadirin kaum muslim muslimat di setiap kesempatan dan bahkan mungkin pernah membaca sendiri bahwa ibadah kurban adalah kita mengikuti perintah pada masa Nabi Adam, yaitu diperintahkanlah putra Nabi Adam untuk berkorban. Qabil Habil, yang satu berkorban dengan domba yang sangat besar dan yang satu adalah dengan buah-buahan. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atmi'u al-ba'isal fakir. Artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang fakir atau miskin. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat lain yaitu Al-Maidah ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna adama bil haq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadima
walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua putra Adam, yaitu yang kita kenal dengan Habil dan Qabil, dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka yang diterima dari salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Dua kisah ini selalu menginspirasi kepada kita, dan itu berulang pada Nabi Ibrahim rahimakumullah. Ini tertuang dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'au sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Kemudian Allah memberikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Tatkala anak itu sampai umur, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, saya yakin kita semua tahu bagaimana sejarah Nabi Ibrahim yang sangat lama tidak mempunyai anak. Mungkin di antara kita juga pernah merasakan yang sama. Kita sudah berumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai anak. Bisa kita bayangkan betapa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang menurut para tafsir sedang berusia 13 tahun. Kita semua tahu, mungkin yang masih punya anak kecil, bagaimana bahagianya, bagaimana bangganya kepada anak kita yang sedang lucunya. Tetapi Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Dan subhanallah, anak pun sangat-sangat menuruti ceritanya dari abahnya atau orang tuanya yang dia itu mimpi untuk menyembelihnya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kesenangan, kebanggaan yang kita miliki ternyata diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan sebagai bukti dari ketakwaan. Kita bisa merasakan, membayangkan bagaimana Ibrahim mendidik anaknya Ismail sehingga tanpa berpikir panjang mengatakan kepadanya, silahkan wahai bapakku, sembelihkanlah aku. Hadirin rahimakumullah, ini bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, betapa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari Allah berupa rezeki apapun, kadang-kadang memang itu berat untuk kita korbankan atau kita infakkan. Oleh karena itu, Allah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengajak, marilah momentum Idul Adha ini kita didik, kita lahirkan generasi-generasi muslim sebagaimana Ismail. Kita lahirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi Ismail
yang sangat bertakwa dan sangat menghormati orang tuanya, dan ini tidak lain tidak bukan di samping karena rahmat dan hidayah Allah, juga pasti karena didikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, rahimakumullah, izinkanlah saya membacakan salah satu surat Al-Quran yang terkait bagaimana seharusnya kita ini menghadapi apa yang ada di kita, bahwa sebenarnya kadang-kadang apa yang kita miliki itu adalah sebagai ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun halim. Innama amwalakum wa auladukum fitnah wa Allahu indahu ajrun azim. Hadirin rahimakumullah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah atau bisa menjadi cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang maha besar. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Jarir, kitab ini, ayat ini, asbabun nuzulnya adalah pada saat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak sekali orang-orang yang sudah menyatakan Islam, meninggalkan Mekah, mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah, tetapi sebagian dari anak-anak mereka belum mau. Maka di dalam ayat tadi bahwa bisa jadi istri kita adalah musuh, dan di ayat selanjutnya ataupun bisa jadi bahwa sebagian dari istri dan anak kita adalah cobaan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, alangkah bahagianya kita, alangkah besarnya masa depan umat Islam kalau kita ini bisa mendidik anak-anak kita ini menjadi generasi seperti Ismail, bukan menjadi fitnah atau musuh dari kita, sehingga kita semua akan bisa melihat masa depan bahwa Islam betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hadirin rahimakumullah, demikianlah inti dari khutbah saya pagi ini. Intinya salah satu yang terpenting yang bisa kita jadikan dalam peringatan Idul Fitri justru adalah bagaimana melahirkan generasi-generasi Ismail. Inti dari, menurut saya, inti dari Idul Adha atau kisah penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan, bagaimana kita mendidik, dan bisa kita meneruskan masa depan umat Islam kepada anak cucu kita. Inilah yang penting yang menurut saya harus kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin, ahli surga, dan diberikan keberkahan dalam menjalankan hidup ini. Amin, amin, wallahumma amin. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. وقاتل المشركين كافة